kabarnya hari ini? Baik. Meskipun sekarang belum puasa tapi tetap semangat? Puasanya masih lancar? Masih. Ada yang bolong? Belum. Bagus. Tetap dijaga ya puasanya. Semoga nanti aman puasanya berlancar. Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Andi. Ibnu, Fatan, Andi. Nah, sebelum itu kita nyanyi lagu wajib terlebih dahulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pelajaran guru mau ngetes semangatnya. Coba tepuk semangat. Semangat, semangat. Sekali lagi akurat semangat. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Sebelum itu, guru nanti mau pembelajaran tentang IPAS. Sebelumnya boleh dipersiapkan dulu bukunya, buku paket. Sudah dibuka semuanya? Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak peta itu apa? Apa itu peta? Ada yang tahu? Coba di situ ada nggak? Coba dicari. Apa itu peta? Nah, ada tahu? Ya? Boleh coba? Bisa ya? Bisa. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada betul. Tujuan dan manfaat pembelajaran ini, yang pertama itu peserta didik dapat menyebutkan fungsi umum pada peta. Peserta didik mampu mengidentifikasikan informasi umum pada peta. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan informasi umum pada peta. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan informasi umum pada peta. Kelima, peserta didik mampu menentukan letak kondisi geografis Indonesia. Yang terakhir, peserta didik mampu menelaah kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Angka pembelajaran, peserta didik bersama menyiapkan diri untuk memulai kegiatan pembelajaran, menyiapkan materi yang dijelaskan oleh guru. Peserta didik diberikan LKPD, nanti kalian diberikan LKPD
Tuh. Nah, betul. Itu peta apa namanya? Kalau di Google Map. Peta digital. Jadi kalian pernah kan kalau misalkan mau ke tempat tertentu pakai Google Map untuk mengetahui titik lokasinya di mana? Ya pernah? Pernah dong. Nah, ada beberapa jenis peta. Yang pertama, peta umum. Boleh ya dicatat kalau misalkan dirasa materinya itu penting, nggak ada di buku paket, boleh dicatat di buku catatan. Boleh. Jenis-jenis peta. Yang pertama, ada peta umum. Kemudian ada peta digital. Nah, tadi peta digital itu kita biasanya sering pakai peta apa? Kalau misalkan dari jenis-jenis ini. Peta digital. Nah, kalau peta umum, gambaran umum permukaan bumi seperti gunung, sungai, ataupun kota. Peta digital merupakan peta yang ditampilkan dalam format digital, seperti peta yang ada di ponsel pintar atau handphone kalian. Nah, kalau peta tematik menampilkan informasi khusus seperti peta penduduk, peta sumber daya alam. Misalnya kalau peta tematik, peta yang ada di wilayah itu tuh jumlah sumber daya alamnya apa aja. Misal berpotensinya gunung, sumber dayanya misal gunungnya ada berapa gitu. Nah, informasi umum yang ada pada peta, coba dilihat di situ. Di sini kan ada. Nah, di sini ada judul peta. Ada kelihatan di atas? Ada judul peta? Judul peta menginformasikan jenis peta seperti peta Bali. Coba di sini petanya peta apa? Nusa Tenggara Barat. Nah, berarti ini menunjukkan peta provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada arah mata angin. Coba yang mana arah mata anginnya? Di sebelah? Arah mata angin itu menunjukkan atau menentukan arah mata anginnya. Kemudian ada skala. Ada di mana skala? Kecil ya, nggak terlalu jelas. Ini skala. Skala itu perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Nah, kalau misalkan jarak sebenar misal 1:5000, berarti artinya setiap 1 cm pada peta mewakili 50.000 cm pada keadaan sebenarnya. Tuh. Kemudian ada simbol. Simbol yang mana simbol? Simbol itu gambaran kecil yang mewakili objek tertentu seperti ada gunung, kota, dan sungai. Kalau misalnya penjelasan simbol-simbol pada peta. Jadi di legenda itu ada beberapa simbol, misalnya simbol kota, provinsi, terus gunung, jalan, itu namanya simbol-simbol. Nah, kalau misalkan yang ini, yang kotak ini legenda atau keterangan. Yang isinya ini namanya simbol. Kemudian ada kata warna, penjelasan simbol warna pada peta seperti tadi. Warna untuk perairan warnanya biru. Biasanya simbolnya itu kalau sungai. Sungai itu biasanya ini warnanya biru. Terus ada provinsi, kotak, terus di sini tuh ada hitam, warnanya merah. Gitu. Kalau misalkan di atas ada di atas, coba dilihat simbolnya. Tremor.
agenda ini isinya simbol-simbol yang ada di peta. Tata warna merah, kuning yang membedakan ini warna-warnanya, ketinggiannya lebih dari 1000 meter. Yang kuning 1000 meter, yang hijau 500 meter, yang biru 100 meter. Nah, cara membaca peta. Yang pertama, pahami dulu judul peta untuk mengetahui jenis dan informasi yang disajikan pada peta. Kamu cari tahu dulu judulnya, judul di situ peta apa. Kemudian gunakan skala untuk mengetahui jaraknya. Nanti ada di pertemuan selanjutnya ada untuk mengetahui skala peta. Kemudian pelajari simbol-simbol pada agenda. Gunakan arah mata angin untuk menentukan orientasi peta dan arah lokasi. Nah, contoh peta sederhana. Penampakan peta kenampakan alam. Ada danau, sungai, gunung berapi, rawa, pantai, dan laut. Jadi untuk mengidentifikasikan danau, sungai, gunung itu kita harus bedakan simbol-simbolnya untuk mengetahui dan mengidentifikasikannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham, benar? Fungsi peta. Coba, ada yang tahu fungsi peta menurut kalian pribadi selama menggunakan peta digital ya? Fungsinya untuk apa? Ya, tidak? Terus? Untuk mengetahui lokasi. Terus ada lagi? Apa? Apa? Untuk mengetahui berapa lokasi negara ya. Terus ada lagi. Nah, yang pertama untuk menunjukkan lokasi suatu tempat. Yang kedua membantu menentukan arah dalam perjalanan. Yang ketiga mempelajari kondisi geografis suatu wilayah. Jadi dari melihat peta kita tahu kondisi geografis itu seperti apa. Misal yang tadi, oh ada danaunya, oh ada gunungnya, oh ada sungainya. Dari peta itu tuh kita tahu kondisi geografis dan wilayah itu tuh seperti apa. Kemudian yang keempat dapat menganalisis data seperti sumber daya alam dan curah hujan. Itu nanti ke peta tematik. Nah, perbedaan peta dan globe ada yang tahu? Globe, pernah lihat globe? Bentuknya seperti apa? Kalau peta, bentuknya seperti apa? Peta itu bentuk bidang datar ya, kayak buku kan? Nah, kalau globe itu bulat. Peta itu perbedaannya, kalau peta itu gambaran permukaan bumi 2 dimensi yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Kalau globe model 3 dimensi. Kalian kan bisa diputar-putar tuh kalau globe kan. Nah, kalau misalkan peta di buku nggak bisa kan, jadi 2 dimensi. Yang memperlihatkan model 3 dimensi yang memperlihatkan bentuk bumi secara utuh. Peta yang globe ini memiliki kelebihan masing-masing tergantung keuntungan penggunanya. Ada yang ditanyakan? Belum? Boleh dicatat ya kalau misalkan ada yang penting dan nggak ada di minggu depan. Ini boleh dicatat. Kita lihat ke sini.
diapit oleh dua benua dan dua samudra. Ada yang tahu benua apa dan samudra apa? Samudra? Iya, dan Pasifik. Kalau benua? Benua Asia. Namanya siapa? Siapa? Adli. Adli. Ya. Kepada anak-anak begini, program yang pertama, anak-anak tersebut sebagai peta geografis Indonesia. Coba didengarkan terlebih dahulu dan disimak ya, boleh dicatat. Nanti soalnya ada soal. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang ditentukan oleh posisi kenyataannya di bumi dan dibandingkan oleh posisi wilayah yang lain. Perhatikan gambar letak geografis Indonesia berikut ini. Letak geografis Indonesia sendiri terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia. Perhatikan peta Indonesia berikut ini. Batas utara Indonesia ada Laut Andaman, Thailand, Boleh ditulis ya. Malaysia, Singapura, Vietnam, Laut Cina Selatan, Filipina, serta Samudra Pasifik. Batas timur Indonesia. Coba bagian timur yang bagian mana? Kita menunjukin. Siapa yang menunjukin bagian timur? Kan ada arah matahari. Nah, kalian dari arah matahari ini bisa menunjukkan peta bagian timur itu yang sebelah mana? Bagian barat sebelah mana? Utara bagian mana? Selatan? Ini bagian mana? Utara. Utara berarti bagian atas ya. Terus ini sini. Apa? Timur. Di sini lihatnya. Selatan di mana? Bagian mana selatan? Timur. Ini bagian apa? Utara. Ini? Timur. Ini? Barat. Paham? Batas barat Indonesia ada samudra. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Mau dicatat? Coba ada yang tahu negara Maldives itu negara siapa? Boleh dibaca kalau misalkan ada di buku. Cari dulu di buku. Oh, buku maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Siapa namanya? Jadi negara maritim itu apa? Negara yang wilayahnya itu sebagiannya perairan. Indonesia termasuk tidak? Termasuk. Dilihat dari peta yang tadi, wilayah perairannya lebih luas ya daripada wilayah ya daratan. Indonesia sebagai negara Coba tuh. Jadi ada soal yang harus 357 km dijawab. persegi. Selain itu, sebagian penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan dengan sektor bidang perikanan. Ciri-ciri negara maritim: Boleh dicatat ya. 1. Memiliki wilayah laut, 2. Memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat, 3. Memiliki transportasi laut, 4. Memiliki perdagangan laut, 5. Memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Indonesia sebagai negara Ada yang tahu Indonesia sebagai negara agraris? Negara agraris itu negara yang agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencarian dengan bercocok tanam. Indonesia mendapat julukan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan mengutamakan sektor di bidang pertanian. Ciri-ciri negara agraris diantaranya: 1. Memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. 2. Memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. 3. Masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. 4.
Umumnya negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. 4. Budaya maritim dan budaya agraris. Masyarakat yang tinggal di daerah maritim maupun agraris tentunya memiliki budaya yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan kondisi alam daerahnya, yaitu budaya maritim dan budaya agraris. Hasil budaya bisa berupa benda, yaitu pakaian, alat-alat pekerjaan, alat permainan, rumah, maupun alat transportasi, makanan, dan permainan tradisional. Berikut contoh-contoh budaya dari masyarakat maritim dan agraris. Perahu atau kapal laut tradisional, festival laut atau sedekah laut, pasar ikan atau pelelangan ikan, alat penumbuk dan pemanen padi. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Paham? Kalau sudah paham, Bu Guru akan memberikan soal tugas. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Maksudnya udah ditutup. Nanti dipresentasikan. Ya. Yang data soal ini yang tipe B, judul peta itu tadi apa? Pengertian judul peta kalian jelaskan. Arah mata angin, skala, simbol, legenda, tata warna, dan kata fisika. Terus tulis tentang geografi Indonesia. Bagian utara tadi apa aja? Di video kan sudah dijelaskan tadi bagian-bagian perbatasan peta Indonesia bagian utara. Di mana aja, negara mana aja, bagian timur, bagian barat, dan bagian selatan. Kemudian yang kedua, jelaskan apa itu negara maritim dan negara agraris. Yang ketiga, tulis ciri dari negara maritim sama agraris itu apa. Yang kelima, tulis masing-masing contoh budaya. Yang tadi barusan budaya negara maritim dan budaya negara agraris. Paham? Kemudian untuk yang tipe A, ada yang mau ditanyakan? Ya, ini. Yang ini itu kalian tulis nomor 1 itu apa? Tadi kan udah ada di video. Nomor 1 apa? Kemudian nanti dijelaskan. Nomor 2 namanya apa? Kemudian nanti dijelaskan. Yang ketiga ini apa juga? Ditulis apa namanya? Nanti dijelaskan. Nah kemudian ini kalian nanti menjawab soal pendatar itu ke atas apa ke samping? Ke samping. Ke samping. Berarti tulis di kolom yang ke penyamping. Paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Boleh dikerjakan. Budaya maritim dan agraris. Ada ya di sini. Soalnya udah. Soal sini. Sisipan. Gitu.
blur nggak sih? Kayaknya memang Namanya siapa? gede. Suaranya coba lebih keras. Suaranya lebih kedengaran nggak? Nomor 3 namanya apa? Suaranya keras ya? Suaranya mana? Tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Nomor berapa? 4. 4 apa namanya? Simbol. Terus? Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan. Coba sekarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Dua ya? Nomor 2. Betul? Betul atau salah? Tanpa warna jawabannya. Betul. Terus? Berapa? Kata. Nomor 3 kata. Kamu dan yang gambar kecil yang mewakili objek yang terdapat dalam kita. Namanya? Simbol. Simbol. Betul. Tidak ada? Sudah paham? Sudah? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Boleh duduk. Dari hari ini ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini tentang apa aja? Tentang peta. Terus? Geografi. Terus? Negara kita. Negara lain. Komponen peta atau yang di peta tadi ada apa aja? Kalau negara agraris itu negara apa? Kalau negara maritim? Betul, jadi wilayahnya lebih luas daripada betul. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari materi hari ini? Tidak ada? Sudah ada soal lagi ini dikerjakan secara individu untuk mengetahui pemahaman.